Halo semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan baik dan financially stabil, atau minimal financial hopeful ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Senang bisa hadir dan berbagi insight yang menurut saya tuh sangat relevan untuk kita sebagai generasi yang sedang membangun masa depan. Perkenalkan, nama saya Anthony Reynara. Hari ini saya ingin membahas topik yang sederhana, dekat dengan kehidupan kita, tapi seringkali terlambat dipahami, yaitu investasi untuk Gen Z. Tujuan saya itu bukan hanya memberi informasi, tetapi mengajak kita memahami kenapa investasi itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sebelum mulai, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang sering merasa uangnya hilang secara misterius sebelum akhir bulan? Tenang, itu bukan salah dompetnya, tapi salah gaya hidup dan inflasi yang jalan lebih cepat dari gaji kita. Atau mungkin uang jajan kita ya, karena kita belum punya gaji. Dan kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, ya bukan uangnya saja yang hilang, masa depannya juga ikut hilang. Kita mulai slide pertama. Investasi itu bukan soal kaya atau tidak. Investasi adalah tentang satu hal, apakah kita siap menghadapi masa depan atau tidak. Generasi kita hidup di era yang bergerak. Harga naik, peluang besar, tapi resiko juga besar. Karena itu, memahami investasi adalah skill dasar generasi ini. Untuk generasi kita, kebebasan finansial bukan mimpi, tapi strategi. Kita tuh nggak bisa hanya mengandalkan sekarang uang jajan, ataupun nanti gaji. Uang itu harus bisa bekerja saat kita tidur, dan investasi itu adalah kuncinya. Nah, generasi Z itu rentan. Kenapa topik ini penting? Karena sekarang bisa kita pahami kalau Gen Z itu sedang berada dalam tekanan finansial paling besar dalam 20 tahun terakhir. Yang pertama, inflasi naik, pendapatan stagnan, gaya hidup konsumtif meningkat. Kombinasi ini itu seperti treadmill yang kecepatannya naik terus, tapi kita lari di tempat. Riset itu menunjukkan rata-rata Gen Z itu habis uangnya sebelum akhir bulan, dan 5 dari 10 tidak memiliki dana darurat. Artinya, setengah generasi kita tuh berada dalam kondisi rawan bangkrut, hanya karena satu kejadian yang tak terduga. Nah, kalau kita tidak mulai investasi, konsekuensinya jelas. Kita tidak siap dana darurat, tidak siap pensiun, dan tentu tidak siap menghadapi masa depan. Dan sayangnya, pemerintah bukan jaminan. Kita tuh harus siap untuk diri kita sendiri. Inilah kenapa investasi itu harus dimulai sejak dini. Bukan karena kita kaya, tapi supaya kita tidak miskin. 10 sampai 20 tahun dari sekarang. Mulai kecil tidak masalah. Yang penting konsisten. Sebagai pemula, kita tidak perlu bingung. Ada berbagai macam instrumen investasi yang bisa kita mulai. Yang pertama itu ada reksadana, emas, obligasi, saham. Masing-masing itu punya resiko dan karakteristik berbeda. Tapi semuanya itu bisa dimulai dengan modal kecil. Lalu, gimana caranya mulai? Untuk pemula, mudah banget. Yang pertama, kita tentuin dulu tujuan finansial kita. Jangka pendek kah, menengah, atau panjang. Setelah itu, kita sisihkan 10-20% uang saku kita. Dan yang ketiga, kita pilih instrumen sesuai profil risiko. Nggak perlu langsung besar, yang penting terbiasa menyisihkan. Jadi kuncinya itu adalah membangun kebiasaan. Nah, manfaat investasi jangka panjang. Manfaat investasi itu bukan hanya uang yang bertambah, tapi banyak yang jauh lebih penting. Itu disiplin finansial, masa depan lebih aman, dan efek compounding interest yang membuat uang tumbuh secara eksponensial. Itulah kenapa semakin cepat memulai, semakin besar hasilnya. Dan yang terakhir, saya mau tutup dengan kutipan dari Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.
Sekian presentasi saya, semoga setelah ini kita tidak hanya paham investasi, tapi juga mulai mengambil langkah kecil untuk memulai. Sekian presentasi saya, semoga setelah ini kita tidak hanya paham investasi, tapi juga mulai mengambil langkah kecil untuk memulai. Terima kasih. Bye-bye.